Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel INTV, Islam Nusantara TV. Channel ini akan membahas seputar cerita Islami. Eits, sebelum lanjut jangan lupa subscribe terlebih dahulu biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel INTV. Terima kasih. Karomah Kiai Musyafa Kaliwungu. Air satu ceret beda rasa dan uang yang tak pernah berkurang. Kiai Musyafa wafat 13 Maret 1969. Seperti tertulis di batu nisannya, semasa hidupnya terkenal sebagai ulama Islam Kaliwungu, Kendal yang memiliki karomah dan kesaktian. Karena beliau dikenal sebagai waliullah, maka tidak heran jika beliau memiliki banyak kelebihan berupa karomah. Kiai Musyafa hidup antara tahun 1920 sampai dengan 1969. Seperti halnya makam wali-wali yang lain, makam Mbah Syafa kerap dikunjungi para peziarah, terlebih pada hari Kamis Wage sore dan Jumat Kliwon. Pada kedua hari tersebut, ratusan bahkan ribuan peziarah datang ke sana. Santri dari beberapa pesantren juga kerap menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan riyadah. Selama hidup, antara tahun 1920-1969, Mbah Syafa dikenal sebagai sosok yang zuhud. Ia sangat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Kesederhanaannya dalam berpakaian membuat sebagian orang menganggap Mbah Syafa sebagai kiai yang sangat miskin. Bahkan ada orang yang menganggap Mbah Syafa adalah orang gila, karena ia memang kerap berperilaku kawarikul adah, yaitu berperilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Persangkaan orang bahwa Mbah Syafa adalah orang gila sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya. Ujar Tomo, pengurus makam wali di kota Kaliwungu. Rahasia Mbah Syafa sebagai wali akhirnya terbongkar. Ceritanya pada suatu hari tetangga di sekitar rumah Mbah Syafa dibuat gempar. Saat itu setelah musim haji, ada seorang haji yang datang ke desa Mbah Syafa. Dia mengaku dititipi anggur oleh seseorang di Mekah untuk diserahkan kepada Mbah Syafa yang baru saja menunaikan ibadah haji di Mekah. Padahal tetangga Mbah Syafa mengetahui sendiri, selama musim haji itu Mbah Syafa berada di rumahnya. Tetangga-tetangga menganggap tak mungkin Mbah Syafa akan menunaikan ibadah haji. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan, ungkapnya. Sejak peristiwa menakjubkan itu pandangan orang pada dirinya berubah, apalagi setelah karomah-karomahnya disaksikan orang-orang di sekitarnya. Banyak cerita menarik seputar kewalian Kiai Musyafa. Konon di Kendal dahulu pernah ada seorang waliullah Abdul Hadi namanya. Ketika beliau akan wafat, beliau menyampaikan pesan pada Habib Umar, penjaganya kala sakit, yang tak jelas maknanya. Beliau mengatakan, Nyonya Dingklek Kidul Masjid Kaliwungu nyambut gawe kulak jaritan. Artinya Nyonya Dingklek sebelah selatan Masjid Kaliwungu bekerja sebagai tengkulak kain. Pada saat waliullah Abdul Hadi itu meninggal dunia, maka terlihat cahaya, nur, yang bersinar ke arah Kiai Musyafa. Itulah barangkali tanda awal kewalian Kiai Musyafa. Terdapat beberapa cerita orang tua yang merupakan saksi ahli tentang keanehan-keanehan yang dianggap merupakan ciri karomah atau kewalian Mbah Kiai Musyafa. Suatu saat Mbah Syafa menjamu tamu yang datang. Masing-masing tamu menuang sendiri air minum dari ceret yang sudah disediakan. Anehnya air minum yang berasal dari satu ceret itu dirasakan berbeda-beda oleh tamu yang minum. Meski telah terbukti karomahnya, masih terdapat pula orang yang tidak mempercayai bahwa Mbah Syafa adalah wali. Maka suatu saat Kiai Mujid dari Jagalan, Kutoharjo, Kaliwungu bergumam, serasa meragukan berita kewalian Mbah Wali Syafa. Akhirnya dia mempunyai rencana untuk menguji kewalian Mbah Syafa. Apa benar Mbah Kiai Musyafa itu seorang waliullah? Coba aku mencoba karomahnya akan pura-pura meminjam uangnya Kiai. Niat Kiai Mujid pada dirinya sendiri. Kiai Mujid kemudian sampai di halaman rumah Kiai Musyafa. Tiba-tiba Kiai Musyafa berkata dengan nada perintah, Mujid, ke pasar saja memakai batok kelapa kalau akan mengemis. Padahal saat itu Kiai Mujid belum mengatakan apapun. Begitu mendengar ucapan Kiai Musyafa, maka Kiai Mujid terdiam, tak berani berkata sepatah kata pun. Dia tidak jadi mengutarakan niatnya akan meminjam uang. Begitulah cerita beliau, dan semoga menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih.